Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya sebagai moderator dan anggota saya Ria Aryani. Saya Zarutu Sofi. Dan saya Putri Abdesneti. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Store Management. Nah, di sini semoga kalian bisa memahami atau menambah wawasan kalian terhadap materi yang telah kami berikan semua tentang mengenai pentingnya pengelolaan toko dalam dunia bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang understanding dan objektif. Nah, store management ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional toko berjalan dengan lancar dan efisien. Dengan pengelolaan toko yang baik, maka perusahaan akan dengan mudah mencapai target penjualan, sekaligus mereka memberikan pengalaman berbelanja yang positif terhadap pelanggan ataupun konsumen. Jadi, kegiatan ini mencakup pengelolaan karyawan, persediaan barang, pelayanan pelanggan, hingga pengawasan aktivitas toko sehari-hari. Nah, sebagai contoh, ada pelanggan yang datang ke minimarket dan mereka menemukan barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat, sehingga mereka dilayani dengan cepat, ramah, dan juga mereka tidak perlu mengantri di antrian kasir dengan waktu yang cukup lama. Nah, hal ini itu sudah menunjukkan bahwa store management telah berjalan dengan lancar dan efisien. Adapun tujuan-tujuan dari store management, yaitu ada 5. Yang pertama, mereka meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, maka perusahaan dengan mudah menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, tujuan yang kedua ini adalah di mana mereka selalu menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas. Contohnya, karyawan ini memberikan pelayanan yang ramah dan mereka selalu membantu pelanggan menemukan atau mencari barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Tujuan yang ketiga adalah di mana mereka mengelola persediaan barang secara efektif dan efisien, agar persediaan barang selalu tersedia sesuai yang mereka butuhkan atau pelanggan cari. Tujuan yang keempat ini adalah di mana mereka meningkatkan efisiensi operasional toko sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan teratur. Dan tujuan yang kelima, yang terakhir adalah mereka memastikan toko berjalan secara terorganisir dan produktif agar seluruh karyawan ini dapat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah penjelasan dari saya mengenai understanding dan objektif. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. On this slide, I will explain about the function and responsibility of a store manager. Okay, now I will explain about the function of store manager. The first function is manage inventory and stock level. Nah, artinya store manager itu bertugas mengelola persediaan barang agar stok itu tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak terjadi kehabisan stok ataupun penumpukan barang yang dapat merugikan toko. Nah, the second function is supervise and support employee. Nah, ini artinya store manager itu mengawasi kinerja karyawan, memberikan arahan, serta mendukung mereka agar tetap bekerja secara efektif dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Next function is monitor sales performance. Nah, jadi ini tuh store manager itu memantau perkembangan penjualan secara rutin. Nah, ini tuh untuk mengetahui apakah target penjualan itu telah tercapai dan juga mengevaluasi strategi yang telah digunakan. Nah, in the last function is ensure high quality customer service. Nah, artinya store manager itu memastikan setiap pelanggan itu mendapatkan pelayanan yang ramah, cepat, berkualitas, sehingga menciptakan kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan loyalitas mereka. Okay, next I will explain about the responsibility of store manager. In the first responsibility is oversee daily store operation. Nah, artinya store manager itu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional toko setiap hari. Nah, ini tuh agar berjalan secara lancar dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. In the second responsibility is prepare employee work schedule. Nah, jadi store manager itu menyusun jadwal kerja karyawan setiap hari agar operasional toko itu tetap berjalan dengan baik dan juga setiap shift memiliki karyawan yang cukup.
Oke, next, handle customer complaint and feedback. Nah, jadi store manager itu menangani keluhan serta menerima masukan dari pelanggan. Nah, ini tuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kepuasan pelanggan. Okay, the last responsibility is monitor and achieve sales target. Nah, jadi store manager itu memantau pencapaian target penjualan dan juga menyusun strategi agar target tersebut dapat tercapai sehingga keuntungan toko itu dapat meningkat. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Putri Agusniti akan menjelaskan tentang important element of store management. Nah, dalam store management ini terdapat 5 elemen utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung keberhasilan operasional toko. Nah, yang pertama inventory management atau manajemen persediaan, yaitu proses mengolah stok barang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan pelanggan. Pengelolaan persediaan yang baik dapat mencegah terjadinya kehabisan stok maupun penumpukan barang yang berlebihan. Kedua, employee management atau manajemen karyawan, yaitu kegiatan mengatur, mengawasi, dan mengembangkan kinerja karyawan agar dapat bekerja secara produktif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Ketiga, customer service atau pelayanan pelanggan, yang berfokus pada pemberian pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali berbelanja. Keempat, yaitu visual merchandising, yaitu strategi penataan produk dan tata letak toko agar terlihat menarik, rapi, mudah dijangkau oleh pelanggan. Penataan yang baik dapat meningkatkan minat beli serta menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Terakhir, yaitu sales management atau manajemen penjualan, yaitu proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penjualan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Nah, dengan menerapkan kelima elemen tersebut secara seimbang, toko dapat beroperasi dengan lebih efisien, meningkatkan penjualan, serta menciptakan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Okay, everyone. Today I will explain about benefit and challenge of store management. Nah, pada poin pertama itu terdapat benefit yaitu store operation become organized. Nah, di sini berarti toko itu harus dikelola dengan baik dan juga dengan rapi agar toko tersebut tidak mengalami yang namanya kerugian. Nah, perlu adanya catatan penting ketika ada barang masuk, barang keluar. Nah, sehingga kita tahu mana barang yang laris, mana barang yang tidak laris, dan mana barang yang tertumpuk di gudang. Nah, yang kedua itu sangat penting yaitu better customer service. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena mungkin beberapa dari saya dan juga teman pernah mengalami yang namanya pelayanan yang buruk. Nah, pelayanan yang buruk ini akan berdampak ke citra toko tersebut. Nah, dari pengalaman tersebut bisa saja si customer ini akan komplain atau memberitahu ke teman-temannya bahwa tidak usah berbelanja di toko tersebut. Nah, sebelum itu perlu adanya pelatihan kepada karyawan agar mereka tahu cara bagaimana melayani customer itu dengan baik dan juga ramah. Nah, tentunya pelayanan yang jauh lebih ramah, jauh lebih oke itu akan otomatis akan meningkatkan penjualan di toko. Dan sehingga customer itu akan merasa nyaman ketika berbelanja. Beda rasanya dengan berbelanja di toko yang kayak mungkin agak-agak cuek atau mungkin tidak melayani customer-nya dengan cukup baik. Nah, yang ketiga itu adalah increase sales. Nah, increase sales di sini berarti ketika operasional tersebut rapi, pelayanannya juga oke dan juga ramah. Nah, otomatis penjualan juga ikut naik dan juga toko akan lebih mengalami peningkatan. Nah, selain itu, customer akan merasa nyaman ketika berbelanja karena mungkin barangnya tertata dengan rapi dan juga pelayanan juga ramah dan sehingga
customer akan merasa lebih nyaman dan ingin berbelanja lagi ke toko tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke challenge. Nah, yang pertama itu adalah intense business competition. Nah, di sini biasanya toko fisik itu tidak hanya bersaing dengan toko bersebelahan saja, tetapi bersaing dengan e-commerce yang ada, seperti TikTok, Shopee, dan juga Tokopedia. Nah, beberapa dari mahasiswa itu seringkali berbelanja di toko online seperti Shopee dan juga TikTok. Itu mungkin dikarenakan adanya voucher gratis ongkir dan juga diskon yang ada, atau mungkin dengan mereka mengadakan live. Nah, sehingga itulah yang membedakan dengan toko fisik. Nah, sedangkan ketika kita berbelanja di toko fisik, mungkin yang berbedanya adalah kita akan merasa bagaimana cara mereka melayani customer. Nah, selain itu mungkin mereka mungkin di toko fisik itu adanya tester, sehingga kita bisa merasakan barang tersebut, atau mungkin bisa lihat-lihat barang tersebut di depan mata kita. Berbeda dengan toko online. Kalau toko online itu kita harus menunggu dulu sekitar 5 hari atau sampai 6 hari malahan. Nah, yang kedua itu adalah changing customer trend. Nah, perlu adanya toko itu harus tahu setiap customer itu berbeda-beda selera mereka, dan juga perlu tahu bahwa apa saja tren yang akan datang, apa saja tren yang masa kini gitu. Jadi sehingga tidak adanya kerugian yang ada pada saat produk tersebut tidak laku. Jadi kita bisa tahu produk mana yang laris, produk mana yang harus kita beli, yang akan bikin customer itu tertarik ketika membeli. Nah, mungkin sebagai contohnya kemarin itu mungkin produk seperti baju atau rok atau lain-lain gitu, kayak mungkin warnanya itu warna pastel. Nah, sehingga tahun ini berubah lagi ke warna yang percoklatan. Nah, ketika kita membaca tren itu sangat telat, otomatis itu akan berdampak ke penjualan toko. Nah, ketiga adalah managing inventory and employees. Nah, di sini sangat penting ketika semua tersebut sudah sangat diatur dan juga sangat rapi, seperti stok dan juga karyawan. Nah, stok itu harus pas dan juga jangan sampai kebanyakan atau juga kelebihan, seperti modal ketahan, dan juga jangan sampai kekurangan sehingga membuat kehilangan penjualan. Nah, selain itu mungkin karyawan itu harus dilatih lagi bagaimana cara mereka menghadapi customer dengan baik, dan sehingga membuat customer itu jadi nyaman, sehingga membuat customer akan balik lagi ke toko tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan yaitu toko itu memang harus diatur dengan baik, sehingga tidak akan mengalami yang namanya kerugian dan juga kebangkrutan. Nah, terus dengan adanya inventory, employees, dan juga customer service. Nah, ketiga hal utama ini harus dijalankan secara bersamaan agar apa saja yang harus kita tahu, seperti stok barang itu harus pas, karyawan itu harus dikelola, cara bagaimana mereka menghadapi atau melayani customer, dan sehingga yang terakhir itu adalah bagaimana toko tersebut ketika sudah rapi semuanya, maka otomatis keuntungan yang ada ke penjualan, sehingga akan mengalami peningkatan dan juga customer akan balik lagi ke toko. Demikian presentasi yang telah kami lakukan mengenai store management. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.